Tapi kalau misalnya media terus menggiring opini, kalau misalnya penyebab ini gara-gara alih fungsi lahan yang dilakukan oleh warga kami tidak terima. Alhasil air mau nggak mau nyari jalan air. Jadi ini cara kerja alam aja Pak, buat cari jalan air. Pun kalau misalnya Seorang warga Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, secara tegas membantah klaim bahwa longsor dahsyat pada 24 Januari 2026 murni disebabkan oleh alih fungsi lahan. Ia menjelaskan bahwa material longsor justru berasal dari puncak gunung di hulu, bukan dari lereng perumahan warga setempat. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang sempat beredar luas di media sosial dan beberapa laporan awal. Dalam rekaman video yang beredar, warga tersebut mengajak wartawan mendekati lokasi untuk membuktikan langsung bahwa longsor tidak berasal dari lereng rumah-rumah penduduk. Ia menyatakan bahwa material longsor datang dari gunung dan puncak gunung, sehingga longsor ini murni dipicu faktor alam sebagaimana dijelaskan dalam analisis geologi. Pernyataan warga ini segera menjadi perhatian karena bertentangan dengan dugaan awal dari beberapa pihak yang menyoroti konversi lahan hutan menjadi kebun sayuran. Warga lebih lanjut menyoroti peran hujan orografis yang turun terus-menerus sebagai pemicu utama bencana tersebut. Hujan lebat membuat tanah menjadi jenuh air sehingga tidak lagi mampu menyerap lebih banyak lagi, yang mengakibatkan air mencari jalan keluar sendiri melalui alur sungai alami. Akibatnya, longsor terjadi dari hulu sungai yang kemudian memicu banjir di wilayah Cimahi dan jebolnya penampung air alami di daerah tersebut. Pakar geologi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Dr. Imam Ahmad Sadisun, menyetujui penjelasan warga dengan menyebut bahwa penyebab utama longsor adalah material longsor dari hulu yang menutup aliran sungai. Ia menegaskan bahwa alih fungsi lahan bukanlah faktor tunggal, melainkan hanya berkontribusi minor dibandingkan kombinasi curah hujan ekstrim dan kondisi geologi setempat. Badan Geologi Kementerian ESDM juga mengingatkan potensi longsor susulan di kawasan yang sama akibat lereng curam dan curah hujan tinggi yang masih berlangsung. Kejadian longsor Cisarua ini telah menewaskan puluhan orang, meratakan sekitar 30 rumah, dan memaksa 113 warga mengungsi sementara. Pemerintah daerah terus melakukan evakuasi dan pendataan korban. Sementara kajian mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditargetkan rampung dalam 2 pekan untuk menentukan langkah mitigasi jangka panjang. Di belakang sayur kafe. Hah? Tanding dulu. Ya, tanding dulu. Bawahnya bukan. Kan eta anu belah itu teh geus gundul. Rak sayurna kan anyap tapi kalau cenah tanah pribadi atau tanah saha? Tanah pribadi. Oh, tanah pribadi kan aing selongsor mah teu ngabedakeun tanah pribadi tanah leuweung sarua wae. Ke parina tong didinya nya. Tapi kalau misalnya media terus menggiring opini, kalau misalnya penyebab ini gara-gara alih fungsi lahan yang dilakukan oleh warga kami tidak terima. Nah, alhasil air mau nggak mau nyari jalan air. Jadi ini cara kerja alam aja Pak, buat cari jalan air. Pun kalau misalnya bab dan setuju statementnya Pak Gubernur terkait dengan alih fungsi lahan, Bapak coba tengok Bapak ke atas Pak. Ya. Itu bukan lereng, bukan material longsornya itu pada di lereng Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.